Kiai Rifai Mahzab dikenal sebagai ulama sepuh yang tinggal di kaki Gunung Muria, tempat sunyi yang jarang disinggahi. Dalam usia senjanya, beliau masih kuat berjalan kaki menempuh jarak jauh demi dakwah. Suaranya lembut namun dalam, membuat siapapun diam saat beliau berbicara. Ia tidak suka keramaian, lebih sering menyendiri di musola kecil di lereng bukit. Namun, setiap katanya memiliki bobot kebenaran yang mengguncang hati para pendengarnya. Desa tempat beliau tinggal, bernama Desa Tegalwungu, menyimpan banyak cerita tak biasa. Salah satunya adalah masjid tua yang terletak di ujung desa, sudah lama tidak dipakai. Dindingnya retak, kayu mimbar lapuk, dan kubahnya berlumut hitam. Warga takut masuk ke sana, apalagi setelah maghrib. Mereka percaya tempat itu bukan sekadar bangunan kosong, tapi rumah bagi makhluk tak kasat mata. Bahkan, beberapa warga mengaku mendengar suara azan dari dalam masjid di malam buta, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kiai Rifai pernah mendengar kisah ini, tapi beliau tak cepat percaya. Suatu malam, ia memutuskan untuk datang sendiri ke masjid tua itu, hanya ditemani tongkat kayunya. Langit malam gelap pekat tanpa bintang, hanya suara jangkrik dan desir angin menemani. Saat kakinya menginjak pelataran masjid, hawa dingin menusuk tulang. Tapi bukan dingin biasa, ada tekanan aneh, seperti ditatap ratusan pasang mata dari kegelapan. Kiai Rifai berdiri tenang, membaca istighfar pelan. Langkahnya mantap memasuki masjid yang sunyi itu. Di dalam, aroma kayu tua dan debu menyambutnya, tapi juga ada bau aneh seperti darah dan dupa terbakar. Ia menyalakan lampu minyak kecil yang dibawanya. Bayangan dari cahaya temaram menari di dinding, menciptakan suasana mencekam. Kiai Rifai lalu menuju mihrab, tempat imam biasanya berdiri. Di sana, ia bersimpuh dan mulai membaca surat Al-Baqarah perlahan namun mantap, sebagai bentuk pembersihan tempat dari segala pengaruh jahat. Tiba-tiba, terdengar suara deritan pintu dari arah belakang. Tapi Kiai tidak menoleh. Ia tahu, kalau ia goyah, makhluk itu akan menguasai keadaan. Surat terus dilantunkan, dan semakin lama, semakin berat lidah Kiai mengucap ayat. Tekanan udara dalam ruangan berubah drastis, seperti ada sesuatu yang sangat marah. Angin berputar-putar di dalam masjid, padahal semua pintu tertutup. Suara gemuruh seperti geraman terdengar dari arah mimbar. Kiai tahu, pertarungan dimulai. Angin makin kencang berputar di dalam masjid yang tertutup rapat. Debu-debu beterbangan, membuat cahaya lampu minyak berkedip-kedip seperti hendak padam. Dari arah mihrab, Kiai Rifai terus melantunkan ayat suci, meski dadanya terasa sesak. Lidahnya seperti ditahan, namun beliau tahu, inilah ujian pertama dari makhluk yang selama ini menakuti warga desa. Perlawanannya bukan fisik, tapi batin, pertarungan antara zikir dan bisikan gelap. Dari sudut ruangan, muncul bayangan tinggi menjulang. Sosoknya gelap, matanya merah menyala seperti bara api. Bentuknya tak jelas, seakan terus berubah bentuk. Kadang menyerupai manusia tinggi besar, kadang seperti kabut pekat yang berputar-putar. Suara geramannya memekakkan telinga. Pergi kau dari tempat ini rumahku. Suaranya berat, menggelegar dari dinding-dinding masjid, menggema dalam pikiran Kiai. Kiai Rifai tetap duduk tenang. Ia membuka tasbihnya, lalu menggenggamnya erat sambil membaca ayat kursi. Tiba-tiba, bayangan itu melayang cepat ke arah Kiai, seperti ingin menerkam. Tapi sebelum sempat menyentuh, tubuh hitam itu terpental ke arah mimbar, lalu menggeram marah. Suara tertawa nyaring memenuhi ruangan. Bukan hanya satu, kini terdengar suara-suara lain, seperti banyak makhluk tengah menonton pertarungan spiritual itu dari balik dinding masjid. Engkau bukan orang pertama yang datang kemari, tua bangka, teriak jin itu. Tapi engkau berbeda, doamu membakar tubuhku. Jin itu meringkuk di sudut, namun tubuhnya mulai menjelma lebih nyata, berbulu hitam, tinggi, dan matanya merah menyala seperti dua lentera di kegelapan. Kiai Rifai tak menjawab. Ia berdiri perlahan, menancapkan tongkatnya ke lantai, lalu memulai lantunan surat Al-Jin dengan suara keras dan mantap. Seisi masjid seperti terguncang oleh suara itu. Bayangan hitam itu menjerit, tubuhnya mengecil lalu meluas kembali. Dari atas langit-langit masjid, turun kabut tebal yang menutup seluruh pandangan. Tapi Kiai tetap melantunkan ayat tanpa henti, seolah tidak terganggu oleh apapun. Air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi karena iba. Kembalilah ke tempatmu yang hak, ujar Kiai lirih. Masjid ini bukan rumahmu. Suara itu seperti bom spiritual,
dan dalam sekejap, jin itu menghilang seketika, menyisakan keheningan yang mencekam. Masjid tua itu kini kembali hening. Kiai Rifai berdiri tegak di tengah ruang utama, nafasnya perlahan kembali normal. Suasana yang tadinya berat dan menyesakkan kini berubah menjadi lapang dan terang meski tidak ada cahaya tambahan. Lampu minyak kecil yang tadi hampir padam kini menyala stabil. Kiai memejamkan mata sejenak, mencoba menangkap sisa-sisa energi spiritual yang mungkin masih bersembunyi. Tapi yang tersisa hanyalah sunyi yang damai. Pertarungan pertama itu selesai, namun beliau tahu, ini belum akhir. Keesokan harinya, warga desa gempar. Beberapa warga yang melewati masjid tua itu saat subuh mengaku melihat cahaya terang dari dalam. Seorang nenek bahkan bersumpah melihat bayangan Kiai Rifai berdiri di dekat pintu masjid, meskipun ia yakin tak ada orang yang berani masuk ke sana sejak puluhan tahun lalu. Gosip menyebar cepat, dan banyak yang mulai datang berkerumun di halaman masjid. Namun Kiai tidak ada di sana, beliau sedang berzikir di langgar kecil di dekat rumahnya, bersiap untuk ujian selanjutnya. Sore harinya, Pak Lurah datang menemui Kiai Rifai. Ia membawa kabar mengejutkan. Ternyata, masjid tua itu dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan petilasan seorang penganut ilmu hitam dari abad ke-17. Namanya Mbah Wiroguno, seorang pertapa sakti yang menyebarkan ajaran menyimpang dan punya banyak pengikut. Setelah wafatnya, murid-muridnya kabur, tapi bangunan petilasannya dijadikan masjid oleh warga dari generasi ke generasi. Namun ada satu yang tidak hilang, energi gelap yang tertinggal di dalamnya. Kiai Rifai mendengarkan dengan seksama. Beliau tidak terkejut, karena sejak pertama masuk ke masjid itu, beliau merasakan getaran aneh yang bukan hanya dari makhluk jin biasa. Ini lebih tua, lebih dalam, dan mengakar dari zaman ke zaman. Beliau lalu meminta izin kepada Pak Lurah untuk menginap beberapa malam di masjid tersebut, untuk menyelesaikan yang belum selesai. Pak Lurah sempat ragu, tapi akhirnya setuju, dengan syarat beberapa santri ikut berjaga dari kejauhan. Namun Kiai hanya mengangguk dan berkata, biarkan aku sendiri. Ini antara aku dan dia. Malam pun tiba. Kiai Rifai melangkah lagi ke masjid tua itu, kali ini membawa segenggam garam, 7 batu dari sungai, dan sebuah kitab tua warisan gurunya dahulu. Ia tahu, jin yang ditemui semalam hanyalah perwujudan dari banyak entitas yang berdiam di sana. Kali ini, beliau ingin menyentuh akar masalahnya. Di dalam masjid, hawa panas menggantikan dingin malam. Terdengar suara gamelan samar dari arah mihrab, seperti suara upacara gaib yang terulang kembali. Pertarungan berikutnya akan jauh lebih berat dari sebelumnya. Gamelan gaib itu makin keras terdengar, meski tidak ada alat musik maupun penabuh di dalam masjid tua itu. Irama tabuhan seperti membawa suasana ke masa lampau, masa ketika masjid ini belum bernama masjid. Kiai Rifai berdiri tegak di depan mihrab, lalu meletakkan 7 batu sungai membentuk lingkaran kecil di sekitarnya. Garam ditaburkan mengelilingi dinding utama masjid, sebagai simbol penetral unsur-unsur negatif. Kitab tua dibuka perlahan, dan dari lembarannya, aroma kayu cendana semerbak memenuhi ruangan. Ia mulai membaca doa-doa lama yang diwariskan dari jalur sanad panjang para ulama terdahulu. Ayat demi ayat dibaca dengan pengucapan sempurna. Lidahnya seolah terhubung dengan langit, matanya memejam tapi batinnya menyala. Getaran mulai terasa di lantai, seperti tanah di bawah masjid sedang bergerak pelan. Tiba-tiba, terdengar tangisan, bukan dari satu suara, tapi ratusan suara kecil seperti anak-anak menangis bersamaan. Suara itu datang dari bawah tanah. Dari tempat persis Kiai berdiri. Kiai Rifai tak menghentikan bacaan. Ia tahu, suara itu bukan manusia. Tangisan-tangisan itu berasal dari jin pengikut Mbah Wiroguno yang tertahan, tak bisa keluar dari dimensi tempat mereka dikurung selama ratusan tahun. Mereka tak ingin pergi, mereka ingin manusia pergi. Beberapa bayangan melintas cepat di dinding, seperti anak-anak kecil berlari dengan kepala tertunduk, mengenakan kain kafan kusam. Kiai Rifai memegang tongkatnya erat dan mengangkatnya tinggi, lalu mengucapkan doa pemutus ikatan gaib. Seketika, lampu minyak padam. Gelap total, angin diam, sunyi, tapi tak lama, muncul cahaya kecil dari bawah mimbar. Perlahan, lantai masjid terbuka seperti retakan bumi yang membelah. Dari dalamnya muncul asap putih pekat dan sesosok bayangan hitam duduk bersila, wajahnya samar. Sosok ini tak sama seperti jin yang pertama. Ia diam, namun auranya menggetarkan hati. Kiai mengenalnya, dialah penjaga utama masjid ini,
kemungkinan besar ruh terikat dari Mbah Wiroguno sendiri, atau entitas penjaga warisannya. Bayangan itu menatap lurus ke arah Kiai. Sorot matanya kosong namun penuh tekanan. Kau bukan orang pertama yang ingin mengusir kami, katanya pelan namun tajam. Bahkan para imam sebelum kau pun tak kuat berdiri di tempat ini lebih dari semalam. Kiai tidak menjawab, beliau justru membaca doa perlindungan dan meniupkan ke arah tongkatnya. Lalu dengan gerakan perlahan, tongkat itu ditancapkan ke lantai. Lantai berguncang hebat, dan jeritan mengerikan kembali terdengar dari dalam tanah. Suara jeritan yang bukan manusia, namun juga bukan hewan. Retakan di lantai masjid itu terus melebar, membentuk celah seperti mulut yang menganga ke dalam dunia lain. Asap putih yang keluar darinya membawa aroma aneh, percampuran dupa tua, kemenyan, dan bau anyir darah lama. Kiai Rifai tetap tegak berdiri, membaca doa dengan suara mantap. Sosok hitam di hadapannya kini perlahan menampakkan wajahnya. Tua, berjenggot panjang, matanya cekung dalam seperti tidak tidur berabad-abad. Jubah hitamnya menyatu dengan bayangan, namun jelas terlihat bekas simbol di dada, bentuk bintang segi 5 terbalik. Namaku Wiroguno, suara itu lirih tapi terasa menggetarkan ubun-ubun. Tempat ini dibangun dengan darah dan janji. Bukan untukmu, bukan untuk siapapun yang membawa nama Tuhan. Kiai Rifai memejamkan mata sejenak, mengatur nafas. Ia tak mau terpancing emosi. Lalu beliau menjawab dengan tenang, kalau tempat ini dibangun untuk setan, maka hari ini Kubah menjadi rumah Allah. Suasana kembali berguncang. Dinding masjid mengeluarkan suara retakan kecil, seperti menolak perubahan yang sedang dilakukan Kiai. Tiba-tiba, cahaya dari dalam tanah menyorot ke langit-langit. Kilatan itu menyerupai bentuk tulisan kuno, aksara Jawa yang menyatu dengan simbol-simbol gaib dari masa Hindu-Buddha kuno. Kiai mengerti, tempat ini bukan hanya lokasi pemujaan lama, tapi juga lokasi penyimpanan ilmu kuno yang telah menyimpang jauh dari ajaran tauhid. Itulah mengapa masjid ini sulit dipulihkan, karena ia berdiri di atas simpul gaib lintas zaman, tempat para jin menandai batas kekuasaan mereka. Kiai tahu, ini bukan hanya tentang pengusiran jin biasa, ini misi membersihkan warisan gelap dari masa silam. Kiai lalu membuka halaman kitab tuanya yang paling terakhir. Di sana tertulis doa yang hanya boleh dibaca di tempat-tempat dengan ikatan gaib kuno, doa yang diwariskan dari ulama abad ke-12 yang menembus dimensi kegelapan dengan ayat suci. Dengan suara yang semakin berat, beliau mulai membacanya. Begitu ayat itu bergema, bayangan Wiroguno berteriak marah, tubuhnya bergetar, dan kilatan cahaya menyambar dinding. Angin bertiup keras, dan semua benda di dalam masjid bergetar hebat. Tapi Kiai tetap teguh di tempatnya. Wiroguno menatap Kiai dengan kebencian yang membakar. Kau akan menyesal, katanya. Aku telah hidup lebih lama dari leluhurmu. Aku bukan hanya jin, aku perjanjian. Tapi Kiai membalasnya dengan satu kalimat yang menghentikan semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Saat kalimat itu terucap, langit-langit masjid terbuka sejenak, memperlihatkan langit malam di luar yang bercahaya terang. Cahaya itu masuk ke dalam masjid, menyapu sosok Wiroguno yang berteriak kesakitan, lalu menghilang dalam ledakan cahaya putih yang memekakkan telinga. Masjid kembali hening, tapi Kiai tahu, itu baru permulaan. Setelah cahaya putih itu meredup, suasana di dalam masjid kembali tenang, namun tidak sepenuhnya damai. Kiai Rifai berjalan perlahan ke arah mimbar tua yang sudah lapuk dimakan waktu. Langkahnya mantap, tapi pandangannya waspada. Dari bawah mimbar, Kiai merasakan energi aneh yang menekan, seperti getaran halus namun menusuk ke sumsum. Beliau menunduk dan meraba lantai. Ada sesuatu yang berbeda, ubin di sana lebih tipis dan terdengar kopong saat diketuk. Dengan tongkatnya, beliau mengetuk bagian tersebut hingga terdengar bunyi gemeretak. Sebuah pintu rahasia terbuka perlahan. Tangga sempit dari batu menurun ke bawah tanah, diselimuti udara lembab dan aroma tanah basah. Tanpa ragu, Kiai melangkah turun sambil membaca doa perlindungan. Di bawah sana, ada ruang sempit yang dindingnya dipenuhi tulisan dan simbol kuno. Beberapa di antaranya bukan dari tradisi Islam, tapi mirip dengan huruf-huruf tua dari peradaban animisme dan ajaran lokal yang telah bercampur dengan ilmu hitam. Di tengah ruangan, terdapat altar batu besar yang dikelilingi 4 lilin yang masih menyala, padahal tidak ada orang di sana selama bertahun-tahun. Di atas altar itu, terletak sebuah kitab hitam dengan penjilidan kulit manusia, begitu tua hingga aromanya menyengat menusuk hidung. Kiai Rifai tidak langsung menyentuhnya. Beliau duduk bersila di depan altar,
meletakkan kitab sucinya dan mulai membaca surat Yasin. Setiap ayat yang dibaca membuat api lilin bergoyang seolah ketakutan. Dinding bawah tanah itu pun mulai bergetar. Dari langit-langit, tetesan air menetes satu persatu, seperti menangis. Suasana menjadi semakin mencekam, udara menjadi berat, dan suara bisikan mulai terdengar lagi. Bisikan itu berbahasa Jawa kuno, bercampur Arab, dan sesekali menyelipkan nama-nama yang terdengar seperti makhluk-makhluk gaib. Kiai, tinggalkan tempat ini, kitab ini bukan untuk manusia sepertimu, Kiai tak menjawab. Beliau tetap membaca, tubuhnya mulai terasa panas, keringat bercucuran, dan jantung berdetak cepat. Tapi beliau tahu, ini bukan rasa takut, ini energi dari zaman purba yang mencoba memasuki tubuhnya. Dengan lantunan ayat yang semakin keras, beliau menyiramkan air zam-zam ke altar, membuat asap hitam keluar mendesis dari permukaan batu. Kitab hitam itu terbakar perlahan, tidak oleh api, tapi oleh ayat-ayat yang dibaca. Dari balik kitab yang meleleh, muncul benda kecil berbentuk silinder emas tua, tertanam di dalam batu. Kiai memegangnya dan seketika tubuhnya tersentak seperti kesetrum. Ternyata benda itu adalah inti perjanjian, sebuah tabung yang menyimpan sumpah antara leluhur Mbah Wiroguno dengan para jin gunung dan laut. Selama benda itu berada di bawah masjid, seluruh bangunan menjadi tempat suci bagi bangsa jin. Kiai tahu, jika ingin mengakhiri semuanya, benda itu harus diputuskan, bukan disimpan. Kiai Rifai menatap benda kecil berbentuk silinder emas di tangannya. Meski ukurannya tak lebih besar dari ibu jari, namun getaran energi yang dipancarkannya begitu kuat hingga membuat tangan Kiai sedikit gemetar. Tabung itu tidak berat, namun seolah menahan ribuan suara dari makhluk-makhluk gaib yang terikat padanya. Suara-suara bisikan makin nyaring, kini dalam bahasa Arab bercampur mantra-mantra kuno. Jika kau rusak perjanjian ini, darah akan kembali ditumpahkan, kata suara itu dalam bisikan menusuk yang berasal dari segala arah. Kiai menggenggam benda itu lebih erat. Matanya terpejam, dan dalam hati ia mengingat satu ajaran gurunya, barang siapa memutus perjanjian leluhur yang terikat dengan jin, ia harus membayar harga iman dengan sepenuh hati dan nyawa. Tapi Kiai tidak gentar, ia membuka kembali kitab sucinya, lalu membaca surat Ar-Rahman dengan suara lantang. Ayat demi ayat menjadi pukulan gaib yang mengguncang ruang bawah tanah. Api lilin padam seketika, dan dari sela-sela batu altar, darah hitam merembes keluar perlahan. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari atas. Seluruh bangunan masjid bergetar. Di luar, warga desa yang melihat dari kejauhan mulai panik. Beberapa lari ke langgar Kiai, tapi tidak berani mendekati masjid. Dari arah timur masjid, terlihat kepulan asap membumbung ke langit, seakan awan hitam turun ke bumi. Tapi tak ada api, semua itu murni gejala gaib. Kembali ke dalam bawah tanah, Kiai memegang tabung itu dengan kedua tangan, lalu membaca doa pemutus ikatan syirik warisan. Bismillah, aku batalkan sumpah kegelapan ini karena Allah, ucapnya mantap. Seketika, tabung itu bergetar hebat. Dari ujungnya muncul api hitam, lalu muncul bayangan setan berwajah menyeramkan, lidahnya menjulur panjang, matanya menyala, dan suaranya menggelegar. Berani kau menyentuh sumpah kami, manusia rendah. Tapi Kiai tidak mundur, ia membaca ayat kursi 3 kali, lalu meniupkan ke arah tabung. Tubuh bayangan itu menggeliat, berteriak nyaring seperti terbakar, lalu hancur menjadi abu dalam sekejap. Tabung itu retak, lalu meledak kecil menjadi debu keemasan yang langsung lenyap di udara. Saat itu pula, gemuruh berhenti. Masjid tua yang tadinya bergetar kini tenang. Energi berat yang selama ini menyelimuti tempat itu menghilang seketika, digantikan oleh rasa hening yang suci dan menyegarkan. Di bawah tanah, Kiai terduduk kelelahan, namun wajahnya memancarkan ketenangan. Ia menatap altar yang kini kosong, lalu berkata lirih, selesai sudah urusan kalian. Kini rumah ini kembali untuk Yang Maha Esa. Tapi jauh di bawah tanah, dalam ruang yang lebih dalam dari tempat Kiai berpijak, sesuatu masih terjaga. Belum bangkit, tapi belum mati. Setelah peristiwa malam itu, Kiai Rifai tidak langsung kembali ke rumah. Beliau duduk bersila di dalam masjid, memandangi setiap sudut bangunan yang kini terasa lebih terang, meski lampu minyak belum dinyalakan. Masjid tua itu seperti baru dibuka dari kunci ratusan tahun. Udara yang dulu terasa berat kini terasa ringan, bahkan harum samar seperti bunga kenanga. Namun hati Kiai belum tenang sepenuhnya. Ada satu arah yang belum ia jamah, halaman belakang masjid. Di sanalah,
Sejak dulu, warga mempercayai adanya makam tua tanpa nisan. Setelah fajar mulai menyingsing, Kiai berjalan pelan ke arah belakang masjid. Tanahnya gersang, ditumbuhi alang-alang liar. Di tengah-tengahnya, terdapat gundukan tanah memanjang seperti kuburan, tapi tak ada batu nisan, tak ada nama, hanya ditandai oleh sebatang pohon asam tua yang melengkung seperti sedang bersujud. Warga sering berkata, siapapun yang berani mendekat ke makam ini pasti jatuh sakit atau kesurupan. Kiai tidak membawa apa-apa selain tasbih dan botol kecil berisi air zam-zam. Ia berdiri di depan makam, membaca Al-Fatihah, lalu diam menunggu isyarat.